Semangat pagi anak-anakku sekalian, kembali lagi di Sinaumat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak. Nah, sebelum ke persamaan nilai mutlak, kita harus tahu dulu apa itu nilai mutlak ya. Nah, jadi nilai mutlak itu sebenarnya sama saja mencari jarak antara bilangan itu dengan 0. Jadi nilai mutlak itu dinotasikan dengan tanda kurung, ya, kurung lurus. Nah, tadi yang saya katakan bahwa nilai mutlak itu berarti mencari jarak bilangan itu dengan 0 gitu kan. Jadi misalkan gini, contoh misalkan, nilai mutlak dari 5 gitu kan. Nah, ini artinya mencari jarak ya, mencari jarak dari 0 sampai 5 itu jaraknya berapa gitu. Jadi kalau kita ingin garis bilangan jadi nanti begini. Nah, ini jarak 0 sampai 5 itu berapa? Berarti 5. Jadi nilai mutlak dari 5 itu 5 gitu kan. Atau misalkan lagi nilai mutlak dari min 2 gitu. Nah, ini berarti artinya bahwa mencari jarak dari 0 sampai min 2 gitu. Jaraknya berapa gitu kan? Oh, jaraknya 2. Jadi nilai mutlak dari min 2 itu 2 gitu ya. Jadi yang perlu kalian ingat bahwa nilai mutlak itu artinya mencari jarak bilangan itu dengan 0 ya. Jadi nilai mutlak itu positif. Kenapa? Karena jarak itu tidak mungkin negatif gitu kan. Atau bisa didefinisikan bahwa definisi nilai mutlak ya. Misalkan di sini nilai mutlak X gitu kan. Nah, ini nilainya positif ya. Ini jika X-nya itu lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi kalau di sini positif ya berarti hasilnya ya bilangan itu sendiri gitu kan. Nah, jadi ini untuk X lebih besar dari 0. Nah, kemudian nilai mutlak X bernilai negatif ya jika ya X-nya itu lebih kecil dari 0. Nah, ini sama aja seperti tadi di sini. Nilai mutlak dari contoh lain lah ya. Misalkan nilai mutlak dari 6 gitu kan. Nilai mutlak dari 6. Nah, 6 ini itu kan berarti sudah lebih besar dari 0. Maka hasilnya ya bilangan itu sendiri 6 gitu kan. Nah, kemudian kalau nilai mutlak dari min 5 gitu kan. Nilai mutlak dari min 5 ini sudah negatif, ini X-nya lebih kecil dari 0, maka hasilnya itu min X itu ya. Kalau dia X, terus X-nya itu lebih kecil dari 0, maka dia min X. Jadi kalau misalkan nilai mutlak dari negatif 5, ya berarti min 5 gitu kan. Atau sama dengan 5 gitu kan. Nah, ini kalau menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, kemudian misalkan lagi, nilai mutlak dari min 7. Nah, ini ya berarti jadinya negatif min 7 sama dengan 7. Nah, ini sama aja mencari jarak dari 0 sampai min 7 gitu ya. Atau misalnya lagi nilai mutlak X sama dengan 8 misalkan. Nah, berarti nilai X-nya itu berapa? Ini berarti sama aja gitu kan. Berarti mencari jarak ya dari 0, ini yang jaraknya itu 8 gitu kan. Nah, ini kan berarti bisa 8, bisa negatif 8. Jadi ini nilai X yang memenuhi itu min 8 atau X sama dengan 8 gitu kan. Ini kan sama aja kan. Jadi kalau misalnya nilai mutlak dari negatif 8 ya 8, nilai mutlak dari 8 ya 8 gitu ya. Nah, ini konsep dari nilai mutlak. Nah, kemudian contoh lagi, misalkan nilai mutlak dari 2x min 6 ya sama dengan 2. Nah, ini kalau pakai definisi ya berarti ketika ininya lebih besar dari 0 ya berarti yang satu positif. Jadi 2x sama dengan 2 plus 6. Jadi 2x sama dengan berapa? 2 tambah 6 berarti 8. Jadi X-nya sama dengan 4. Gitu ya. Atau negatif 2x min 6
Ya, ini bukan mutlak lagi ya. Sama dengan 2 atau 2x min 6 sama dengan negatif 2. Jadi 2x sama dengan negatif 2 plus 6. Jadi 2x sama dengan berapa? 4. Jadi x sama dengan berapa? X sama dengan 2 gitu ya. Jadi nilai x yang memenuhi itu berarti x berarti himpunan penyelesaiannya 2 dan 4 gitu ya. Atau contoh lagi misalkan 3x, nah ini nilai mutlak dari 3x min 2 sama dengan x plus 6 ya gitu ya. Jadi ini misalkan untuk berarti ini yang pertama untuk nilai mutlaknya itu yang positif, berarti x-nya positif kan berarti 3x min 2 ya lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Berarti kita pakai yang positif, jadi berapa? 3x min 2 sama dengan x plus 6. Jadi 3x min x sama dengan 6 plus berapa? Plus 2. Jadi di sini 2x sama dengan 4. Berapa? 8 ya. 8. Jadi x-nya itu sama dengan 4. Nah, x sama dengan 4 memenuhi atau enggak? Nah, ini kan tadi batasnya itu di sini kan tadi batasnya ini ya. Nah, ini berapa ini? 3x min 2 lebih besar dari 0. Jadi 3x lebih besar sama dengan 2. X lebih besar dari 2/3. Nah, x-nya lebih besar dari 2/3. 4 ini kan berarti lebih besar dari 2/3. Oh, berarti ini memenuhi gitu ya. Kemudian berikutnya yang negatif. Jadi negatif 3x min 2 ya sama dengan x plus 6. Jadi nih min 3x plus 2 sama dengan x plus 6. Jadi min 3x min x sama dengan 6 min 2. Jadinya berapa? 4x sama dengan negatif ya, negatif 4x sama dengan 4. Jadi x-nya berapa? X-nya itu berarti negatif 1. Nah, negatif 1 ini memenuhi apa enggak gitu kan. Nah, ini kan syarat yang kedua itu untuk, ini sorry ya, berarti ini saya tulis ya. Jadi yang ini itu untuk 3x min 2 lebih kecil dari 0 gitu ya. Nah, ini saya kasih. Nah, berarti di sini 3x min 2 lebih kecil dari 0. Jadi ketika nilai mutlaknya itu negatif gitu kan. Jadi ini 3x lebih kecil dari 2. X lebih kecil dari 2/3. Nah, ini x-nya kan negatif 1. Negatif 1 itu kan berarti lebih kecil dari 2/3. Berarti ini memenuhi gitu kan. Jadi himpunan penyelesaiannya itu negatif 1 dan 4. Gitu ya. Nah, ini contoh lagi. Misalkan nilai mutlak dari 3x plus 6 sama dengan nilai mutlak dari x min 2. Nah, kalau ada soal seperti ini, ya, untuk menghilangkan nilai mutlaknya itu kedua ruas itu dikuadratin gitu kan. Jadi ini 3x plus 6 kuadrat sama dengan x min 2 kuadrat. Nah, kalau ini kan begini ya. Kalau misalnya a kuadrat terus sama dengan b kuadrat. Ini kan sama dengan a kuadrat min b kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kalau difaktorkan kan itu berarti a min b a plus b gitu ya, sama dengan 0. Nah, ini berarti boleh saya tulis jadi nanti begini. Biar nggak bingung ya. Jadi 3x plus 6 kuadrat ya min x min 2 kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kan berarti a kuadrat min b kuadrat. Nah, ini kalau difaktorkan berarti jadinya 3x gitu kan.
3x plus 6 ya. Yang pertama kurang dulu boleh, tambah dulu boleh ya. Dikurang x min 2 gitu kan. Kemudian di sini 3x plus 6 ya, ditambah x min 2. Nah, ini kalau dikurang berarti berapa? 3x dikurang x. Berarti ini jadinya 2x gitu kan. 2x. Kemudian 6 dikurang min 2. 6 dikurang min 2 berarti jadi plus 8 gitu ya. Kemudian ini 3x plus x berarti ini jadinya 4x gitu kan. Kemudian 6 ditambah min 2 jadi plus 4 sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini berarti ya, ini berarti berapa? Nah, ini jadinya berapa? 2x plus 8 sama dengan 0 gitu kan. Atau 4x plus 4 sama dengan 0 gitu kan. Berarti ini 2x sama dengan negatif 8. Berarti x sama dengan berapa? Negatif 4. Atau ini 4x sama dengan negatif 4. Jadi x-nya sama dengan negatif 1. Nah, ini berarti himpunan penyelesaiannya berapa? Negatif 1, negatif 4. Nah, kemudian contoh lagi. Misalkan nilai mutlak dari x min 2 ya, min 4 sama dengan 2 min nilai mutlak dari 3x min 2 gitu kan. Nah, ini kan bisa di ini kan kumpulkan yang sejenis x min 2 ya plus 3x min 2 ya sama dengan berapa? 6 itu kan. Nah, kalau soalnya seperti ini, untuk memudahkannya kalian mencari batasnya gitu kan. Nah, ini kan x min 2 gitu ya, x min 2. Nah, ini kalau dicari batasnya itu misalkan gini, x min 2 sama dengan 0, jadi x nya sama dengan 2 gitu kan. Kalau ini berarti berapa? 3x min 2 sama dengan 0, jadi x sama dengan 2/3 gitu kan. Nah, ini biasanya gini biar lebih mudah ya. Berarti di sini 2/3 ya. Kemudian di sini berapa? Di sini 2 gitu kan. Nah, ini kan berarti ada tiga ini ya. Ada 3 daerah gitu kan. Ini daerah yang di sini ya. Yang pertama itu ya, yang pertama ini daerah untuk x lebih kecil dari 2/3, berarti dia ada di sini. Nah, di sini ya, ini x-nya itu lebih kecil dari 2/3 gitu kan. Lebih kecil dari 2/3. Nah, kemudian begini caranya. Berarti nilai x-nya itu lebih kecil dari 2/3. Berarti di sini ada angka berapa sih lebih kecil dari 2/3 gitu kan. Nah, berarti di sini ada angka berapa, misalkan lebih kecil dari 2/3, anggap aja negatif 2 lah biar gampang gitu kan. Negatif 2 kita masukkan ke persamaan gitu kan. Nah, negatif 2 kita masukkan ke persamaan. Jadi gini, negatif berarti ini kan x min 2, x-nya diganti negatif 2 gitu kan. Ini x-nya diganti dengan negatif 2, berarti negatif 2, negatif 2, negatif 4 gitu kan. Berarti negatif kan. Oh, berarti di sini nilainya negatif x min 2 gitu kan. Kemudian plus, atau nanti dulu plusnya. Misalkan di sini ini kan 3x min 2. X-nya ini ganti 2, berarti 3 kali negatif 2 ya, x-nya ganti negatif 2 ya. 3 kali negatif 2 berarti negatif 6. Negatif 6 negatif 2 berarti negatif 8, berarti negatif. Oh, berarti di sini nilainya negatif. Jadi tulis negatif 3x min 2 gitu kan. Ini sama dengan 6 gitu. Jadi nanti kita buka kurungnya, berarti negatif x plus 2 min 3x
plus 2 sama dengan 0. Berarti ini jadinya min 4x ya. Min 4x plus 4 ya. Plus 4 sama dengan 0. Jadi min 4x sama dengan min 4. Jadi x-nya sama dengan berapa? Oh, ini berapa ini? Ini sebentar, ini keliru. Bentar. Ini saya hapus. Ya, jadi ini 6 ya, bukan 0 nih, keliru tadi 6. Berarti min x plus 2 min 3x plus 2 sama dengan 6, berarti ini 4. Oh, ini 4 sama dengan 6. Gitu ya, sama dengan 6. Jadi min 4x sama dengan berapa? 2 ya. Jadi x-nya itu sama dengan negatif setengah. Nah, jadi ini negatif setengah ini memenuhi atau enggak gitu kan. Nah, kita lihat di sini kan x-nya lebih kecil dari 2/3. Ini negatif setengah. Oh, berarti ini memenuhi gitu kan. Kemudian berikutnya itu berarti yang di sini nih. Nah, ini yang di sini berarti x-nya itu antara 2/3 sampai 2. Berarti ada angka berapa di sini? Ada angka 1 lah katakanlah ya. Kita substitusikan 1 min 2 min berarti negatif. Jadi ini negatif x min 2 gitu kan. Kemudian di sini 1 ya tadi ya 1. 3 kali 1 positif. Berarti nanti di sini positif 3x min 2 sama dengan 6. Jadi ini min x plus 2 ya plus 3x min 2 sama dengan 6. Ini berarti berapa? 2x sama dengan 6 ya. 2x sama dengan 6. Jadi x-nya sama dengan 3. 3 ini memenuhi apa enggak gitu kan. 3 ini berarti dia tidak memenuhi karena di sini nilai x-nya itu intervalnya itu antara 2/3 sampai 2 gitu ya. Kemudian yang terakhir di sini untuk di sini berarti ya. Nah, di sini berarti x-nya itu berarti lebih besar dari 2. Nah, kalau x-nya lebih besar dari 2 kita substitusikan katakanlah 3 ya, berarti positif ya. Berarti di situ x min 2 positif ya. Kemudian ditambah positif juga kan kalau dia lebih besar dari 2 x-nya gitu kan. Berarti di sini 3x min 2 sama dengan 6 gitu kan. X plus 3x berarti 4x ya. Jadinya 4x. 4x sama dengan 6 plus 4 gitu kan. Berarti 4x sama dengan 10. Berarti x-nya itu sama dengan berapa? 2,5. Gitu kan. Nah, 2,5 berarti memenuhi enggak? Berarti dia memenuhi. Kenapa? Karena dia x-nya itu lebih besar dari 2. Jadi himpunan penyelesaiannya yang memenuhi itu negatif setengah dengan 2,5. Ya gitu ya. Jadi yang memenuhi itu negatif setengah, 2,5. Nah, kemudian contoh terakhir misalkan nilai mutlak dari x kuadrat min 8x plus 14 ya sama dengan 2. Yang pertama berarti kita pakai yang positif ya. 8x plus 14 sama dengan 2. Jadi x kuadrat min 8x plus berapa? 12 sama dengan 0. Jadi kalau kita faktorkan ini berarti negatif 6 dengan x min 2 gitu kan. Berarti ini x sama dengan 6 atau x sama dengan 2. Kemudian yang satunya negatif berarti kan min x kuadrat min 8x plus 14 itu ya sama dengan 2 atau x kuadrat min 8x plus 14 sama dengan negatif 2. Jadi x kuadrat min 8x ya plus 16 sama dengan 0. Jadi ini x min 4
X min 4 sama dengan 0. Jadi ini X sama dengan 4 atau X sama dengan 4. Nah, ini jadi himpunan penyelesaiannya berapa? 2, 4. Nah, ya. Baik, mungkin sampai di sini untuk pembahasan persamaan nilai mutlaknya, dan kita sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.